Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di Kala Nanti, masih bersama Kak Syahid di persiapan Kala Nanti Coding Competition. Setelah kita belajar membuat animasi ya di dua pertemuan yang sebelumnya, hari ini kita akan belajar membuat game. Akhirnya ya. Jadi masih di tema climate change dan Kak Syahid juga terinspirasi dari energi terbarukan atau renewable energy jika sebelumnya kita sudah membuat animasi tentang kincir angin yang dapat mengubah energi angin menjadi energi listrik. Nah, di game kali ini Kasya terinspirasi untuk membuat energi panel surya. Nah, seperti ini nih kalau teman-teman pernah lihat. Jadi panel surya ini adalah teknologi yang dapat mengubah sinar matahari menjadi energi listrik. Nah, terinspirasi dari sini, Kak Syahid ingin membuat game yang bernama Sunlight Collector. Semoga bisa menjadi referensi teman-teman semua ya, dan semoga bisa dipelajari, juga mungkin bisa menambahkan ide untuk gamenya. Ya, langsung aja di pembuatan gamenya ya. Di sini Kak Syahid sudah pilih stage. Ini stage yang sederhana aja, namanya Blue Sky. Lalu di sini Kak Syahid akan langsung memakai sprite mungkin yang tersedia di sini ada pedal seperti ini, dan mungkin kita juga akan memakai sun atau matahari seperti ini. Kita akan memakai dua ini aja, dua spread aja supaya mudah. Nah, sekarang di sini untuk ukurannya dulu deh untuk sun, mungkin di sini Kak akan kecilkan seperti ini ya, segini cukup ya. Sedangkan untuk pedalnya mungkin akan Kak gedein sedikit ya, segini cukup. Seperti ini. Nah, untuk posisinya nanti mungkin pedalnya akan di bawah sini ya, sedangkan sunlight-nya mungkin akan jatuh dari atas ke bawah. Nah, ini juga terinspirasi dari Plants vs Zombie kalau teman-teman pernah main gamenya. Jadi di mana kita bisa mengkolek matahari yang jatuh dari atas sebagai tanamannya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita buat kodenya. Nah, pertama dimulai dari pedalnya dulu deh. Untuk pedalnya sebenarnya kodenya sederhana ya. Jadi kita ingin supaya pedalnya ini bisa berjalan ke kanan dan ke kiri. Nah, kita sebenarnya banyak opsinya sih di sini. Kita bisa memakai keyboard atau mouse. Nah, supaya gampang ya untuk kontrolnya, mungkin di sini Kak Said akan memakai mouse. Nah, mouse sendiri di sini kita akan pakai yang paling simple, itu kita di sini akan memakai di sini ya, di bagian sensing itu ada mouse X dan mouse Y. Nah, ini buat teman-teman yang belum menonton video Kak Robo, di situ ada penjelasannya tentang X dan Y. Tapi sederhananya, karena kita pengen dia berjalan ke kanan dan ke kiri, kita memakainya yang mouse X gitu. Jadi dia akan ngikutin kanan kirinya, X-nya itu tuh di X gitu, mouse X. Jadi kita nggak memakai mouse Y. Nah, ini kita akan gabungkan ke dalam go to XY di sini. Jadi untuk mouse X ini akan menggantikan X-nya di sini, yang berarti nanti pedalnya akan akan pergi ke sumbu X yang mengikuti mouse-nya. Jadi dimanapun mouse-nya, disitulah dia akan pergi gitu, karena X-nya disamakan dengan posisi mouse X. Nah, sedangkan Y-nya itu akan kita buat stay di satu posisi. Di sini udah minus 160 ya, mungkin kita akan ganti minus 160 biar pas segini. Nah, di sini nih. Oke, mungkin akan di bawah sini ya. Mungkin kalau kurang bawah kita coba ganti minus 170 mungkin ya. Seperti ini. Nah, supaya kode ini berjalan terus-menerus ya, jadi Kak Said ke kanan kiri itu akan ikut terus, kita harus capit dengan forever, dan terakhir kita kasih event green flag. Kita coba. Nah, seperti ini ya, tuh. Jadi kemanapun mouse Kak Syahid berjalan, nah, dia akan ikut terus. Easy banget kodenya. Kita akan lanjut ke kode sun. Nah, sun ini kita akan buat dia turun ke bawah. Tentunya dia nggak sendirian ya. Akan banyak sun yang akan jatuh dari atas ke bawah. Untuk itu kita akan memakai kode clone di sini. Seperti tips di video pertama Kak Syahid, kita akan tarik semua kodenya. Jadi when I start as a clone, delete this clone, dan juga create clone of myself. Oke, pertama-tama pastinya dia butuh control. Nah, kita pengen selama-lamanya, boleh. Kita pakai forever, create clone of myself, dan ingat kemarin ya, ketika kita sudah menambahkan create clone of myself di dalam forever, harus ada wait-nya. Nah, kita pengen kapan nih dia nanti keluarnya, berapa lama. Oke, nah biasanya juga wait-nya ini supaya supaya menarik gamenya. Jadi nggak setiap 1 detik keluar, itu biasanya kita pakai control. Kita pakai random, maaf. Nah, randomnya di sini mungkin bisa 0,1 sampai 2 gitu ya.
untuk ngecek. Nanti kita bisa ganti lagi pick randomnya sesuai dengan nanti seberapa banyak ini keluar. Tapi sementara kita bisa pakai ini, dan selanjutnya di sini when I set as a clone dia akan pergi dulu ke atas. Jadi dia akan pergi ke go to. Untuk Y-nya sendiri karena mentok ke atas di bagian Y-nya. Sekali lagi kalau teman-teman masih bingung di XY, Kak Said sarankan untuk menonton video dari Kak Robo tentang sprite. Nah, tapi di sini Kak Said langsung aja karena kita pengen ke Y-nya itu atas, maka kita ganti di sini itu jadi 180. Sedangkan untuk X-nya itu random, bisa keluar dari manapun, bisa dari sini, bisa dari tengah, sini, bisa dari kanan. Nah, untuk randomnya itu, untuk posisi X paling kiri, itu ada di minus 240, tapi kita pengen di 230 aja, supaya nggak terlalu mentok ke kiri gitu. Sedangkan 230 itu untuk di kanan. Kalau untuk ngeceknya kita bisa ke sini nih. Nah, ini 230. Kalau misalkan kita ganti minus X-nya, nah itu dia akan pindah ke paling kiri. Seperti itu. Kalau 180 kurang ke atas lagi ya, berarti dia akan lebih atas lagi. Nanti akan mulainya di paling atas ini. Oke, pertama dia akan go to dulu, jadi dia akan pick random, lalu dia akan selama-lamanya turun ke bawah. Jadi dia akan forever untuk turun ke bawah. Atau sebenarnya di sini kita itu kan pengen dia turun sampai dia menyentuh pedalnya kan. Nah, kalau dia sampai menyentuh pedalnya itu sebenarnya kita bisa tambahkan repeat until di sini. Nah, kita bisa tambahkan repeat until di sini. Jadi repeat until-nya adalah sampai dia nyentuh pedalnya. Ya, nyentuh itu ada di sensing ya, sampai repeat until touching pedal seperti ini. Oke. Jadi dia akan repeat pedal seperti ini, terus dia akan turun ke bawah. Nah, turun ke bawah itu kita bisa memakai banyak kode di sini ya. Change Y bisa atau glide juga bisa ya. Seperti ini, tapi di sini kita akan mungkin mudahnya kita pakai change Y aja. Di sini. Jadi change Y by 10 kecepatan nggak ya? Nah, nanti ini kita juga bisa ganti-ganti nih. Ada yang cepat, ada yang lambat. Mungkin di sini mungkin kita bisa ganti satu gitu ya. Terus kita kalau repeat touching pedal nanti delete this clone. Itu kita coba. Nah, seperti ini. Oh, salah ya. Ini fungsinya debugging. Ternyata di sini belum -1. Sorry. Nah, kayak gini. Seperti ini dia akan turun. Ini terlalu lambat ya. Jadi saya ganti 5 aja. Sorry, -5 maksudnya. Nah, -5 juga kencang ya. Nah, supaya lebih seru lagi, kita bisa tambahkan random. -1 to -5. Kebalik sih, -5 to -1. Sama aja tapi. Oke, nah seperti ini. Jadi ada yang cepat, ada yang lambat tuh. Nah, seperti ini. Oke. Jadi dia akan ke bawah sampai touching pedal. Nah, tapi dia juga sebenarnya bisa hilang nih kalau dia menyentuh bukan pedalnya ya. Jadi sebenarnya dia repeat until nggak sampai pedal. Salah kalau kita menggunakan sampai pedal. Atau ada dua kemungkinan. Nah, kita harus tambahkan di sini or. Karena bisa jadi dia nggak menyentuh pedal atau kita gagal menangkapnya. Nah, untuk penggantinya itu kita bisa tambahkan ini or. Nah, kita pakai posisi exposition. Di sini. Nah, di sini. Itu adalah exposition ada di sini. Nah, atau bukan exposition, atau Y positionnya kurang dari 230. Seperti ini. Nah, kita masukkan lagi, kita coba ya. Kalau nggak kita tangkap. Sorry, bukan 230. Y position minus 170 kan saya jadi nggak fokus. Nah, gitu. Nah, nanti dia akan turun, coba Kak Said nggak ambil. Nah, dia akan hilang ya, karena kalau Y-nya kurang dari minus 170 dia akan hilang. Tapi kalau kita ambil sebelum itu, nah itu juga bisa. Oke. Nah, sekarang sunlight-nya sudah bisa hilang ketika nabrak pedal atau turun. Nah, sekarang terakhir tinggal skornya nih. Nah, skor ini juga cukup gampang ya.
itu kita bisa tambahkan kodenya di sun atau di pedal. Tapi karena kita di sun, ya udah sekalian aja di sini. Kita bisa ke variable. Lalu di sini sudah ada my variable, terus kita bisa ganti namanya misalkan sunlight collected. Seperti ini. Nah, karena kita pengen ada barnya, kita bisa centang. Jadi ada di sini ada sunlight collected, statusnya di sini. Lalu di sini kita bisa klik kanan dan ganti ke slider seperti ini. Oke, nah tujuannya apa? Supaya kita bisa tahu nih statusnya seperti apa. Nah, kita bisa change slidernya kapan maximum value-nya. Misalnya kita pengen ya udahlah 100 ya untuk kita kumpulkan, jadi tetap aja. Nah, nanti setiap kita kumpulkan nanti akan bertambah di sini slidernya. Ini tanda kalau kita si panel suryanya sudah mengumpulkan energi matahari. Oke. Nah, bagaimana kodenya Kak Syahid? Nah, di sini kita seperti kemarin juga materi kedua, kita juga sudah belajar tentang variabel. Untuk membiasakan kita pakai set dan juga change. Oke, jadi ada keadaan pertama set sunlight, tentunya pertama 0 ya, tapi ada keadaan nih dia berubah. Nah, keadaannya itu kita bisa memakai if. Nah, if apa? Dia akan menambah, yaitu if dia touching si pedalnya. Jadi ketika si clone-nya ini tuh menabrak si pedal, maka dia akan menambah skor. Nah, kita ke sini, if mana nih touching, ada di sensing ya nih. If touching pedal, nah gede, maka change sunlight by 1 seperti ini. Nah, ini kita akan tambahkan forever, tapi karena kita sudah punya forever di sini, di sini kita punya repeat until ya. Tadi kita nggak jadi pakai forever. Nah, if ini itu kita bisa bisa tambahkan di sini. Nah, jadi dia akan repeat until change sini. Nah, ketika dia touching pedal maka akan change sunlight by 1 gitu. Kita coba di sini. Kita coba lihat. Tuh, nambah ya 1 2 3 4 5 6 7 8 dan seterusnya. Seperti ini. 13 kalau nggak kita ambil yang sebelah kanan, nah maka nggak akan nambah. Nah, tapi kalau kita ambil 15, 16 dan seterusnya sampai energinya kekumpul. Seperti itu. Nah, terakhir ini di mana Kak Syahid setnya? Nah, setnya kita taruh di bawah green flag di sini. Jadi set itu emang biasanya ditaruh di bawah sini seperti itu. Tara. Nah, terakhir mungkin kalau teman-teman sadar ya, itu di pojok kiri itu masih ada satu sun yang belum kita ambil ya, dan dia berhenti di situ. Nah, itu tuh sebenarnya adalah aslinya, bukan clone-nya. Nah, biasanya kita itu meng-hide si sun aslinya ini. Jadi di when green flag klik ini kita akan tambahkan hide. Nah, sedangkan sebagai clone dia akan show. Nah, makanya pas kita play, nah aslinya akan hide, sedangkan yang akan muncul di sini hanya akan clone-nya aja. Seperti itu. Gampang kan teman-teman semua? Nah, ini bisa banget teman-teman tambahkan add-ons-nya ya. Jadi mau ditambahkan sistem score, sistem start button, game over, sistem lagu, dan ya mungkin nanti ditambahkan bukan cuma matahari tapi juga ke collect yang lain, ngedesain stage-nya, menambahkan spread baru dan sebagainya. Itu bisa banget ya teman-teman lakukan, atau efek-efek tambahan. Misalkan sun-nya nggak cuma diem, dia bisa rotate, bisa gede kecil, terus ukurannya beda-beda, itu juga bisa diedit sendiri. Tapi untuk base kodenya itu seperti ini ya. Jadi kita sudah bisa membuat satu game bernama Sunlight Collector, yang mana kita bisa membuat sebuah pedal, yang pedalnya itu sebenarnya adalah panel surya ya. Surya untuk menangkap energi-energi matahari yang turun dari atas ke bawah gitu. Oke, semoga bermanfaat dan semoga bisa diimplementasikan teman-teman sendiri di rumah ya. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Dadah.